Sahabat kenal, kali ini Kanal Kenal Indonesia akan membahas negara mana saja yang pernah menjajah Kepulauan Nusantara yang kelak akan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ternyata ada Perancis juga loh sahabat kenal. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah Portugis. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis pada awal abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka yang merupakan pelabuhan penting di Selat Malaka yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah tersibuk kala itu. Setelah itu, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia, ialah Portugis ini, mulai memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara. Portugis mendirikan pelabuhan-pelabuhan di Pulau Solor, Flores, dan Timor, serta menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya seperti cengkeh dan pala. Kedatangan Portugis ini kemudian diikuti oleh kedatangan bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris yang juga memperluas pengaruhnya di Kepulauan Nusantara pada abad-abad selanjutnya. Diperkirakan sejak kedatangannya pada tahun 1509, tercatat Portugis mulai meninggalkan Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 karena persaingan dengan Spanyol dan Belanda yang mulai berdatangan ke Kepulauan Nusantara. Namun, Portugis tetap memiliki wilayah jajahan di beberapa wilayah di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara Timur saat ini, khususnya di Kepulauan Timor. Berikutnya yang kedua adalah Spanyol. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kedatangan Portugis ke Nusantara dan kekayaan Nusantara yang langsung menyebar ke seantero Eropa membuat pihak lain pun turut ingin mengikuti jejak Portugis. Salah satunya Kerajaan Spanyol. Bahkan Spanyol berkuasa di sejumlah wilayah di Kepulauan Nusantara saat Portugis masih bercokol dan menjajah sejumlah wilayah di Kepulauan Nusantara. Diperkirakan Spanyol masuk ke Nusantara satu dekade setelah Portugis, yakni 1521 hingga 1529. Kala itu, Spanyol lebih tertarik pada kekuasaannya di dunia baru atau benua Amerika. Namun Spanyol sempat kembali ke Kepulauan Nusantara, tapi kali ini mereka lebih memilih Kepulauan Nusantara sisi utara atau bagian utara, mengingat persaingan dengan Portugis sudah cukup di bagian dunia baru saja dan jangan terus-menerus terjadi di Asia untuk meminimalisir pengeluaran peperangan. Wilayah jajahan baru Spanyol tersebut adalah yang kelak kita kenal sebagai negara Filipina. Kemudian yang ketiga, ini yang terlama, adalah Belanda. Secara spesifik, Belanda tak secara langsung menjajah Kepulauan Nusantara seperti Portugis dan Spanyol. Penjajahan di Kepulauan Nusantara dilakukan oleh para pengusaha Belanda yang mendirikan perusahaan kongsi dagang terbesar dan terkuat kala itu di dunia, bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda atau Verenigde Oostindische Compagnie, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Company VOC. Hal ini terjadi setelah para pengusaha Belanda tersebut mengutus penjelajah Cornelis de Houtman untuk mencari jalur perdagangan dari Eropa ke Kepulauan Rempah. Persaingan dagang pun tak terelakkan. Portugis hengkang dari Kepulauan Nusantara, termasuk Spanyol, dan VOC pun resmi berkuasa hampir 2 abad lamanya di Kepulauan Nusantara. Sahabat kenal, perlu kita ketahui bahwa VOC adalah merupakan perusahaan multinasional terbesar dan pertama di dunia kala itu yang kekayaannya serta nama besarnya berasal dari penjajahan di Kepulauan Nusantara. VOC masih tetap berdiri kokoh walaupun Belanda sempat berkali-kali berganti kepemimpinan, bahkan sistem pemerintahan. Tercatat VOC dibentuk saat Belanda beralih dari Kerajaan Belanda Lama menjadi Republik, yakni Republik 7 Belanda Bersatu atau Republik 7 Provinsi Bersatu. Kemudian VOC berada di bawah kekuasaan Republik Batav yang berdiri pasca runtuhnya Republik Belanda Bersatu atau Republik 7 Belanda Bersatu. Kemudian menjelang pembubaran VOC pasca kekalahan Belanda dalam penyerbuan Prancis dan menjadikan Belanda sebagai negara bawahannya, wilayah jajahan secara otomatis berada di bawah kekuasaan Prancis, namun dikendalikan atas kekuasaan Kerajaan Hollandia yang merupakan kerajaan boneka Prancis. Baru pada saat kekalahan Napoleon Bonaparte dari Inggris, Inggris mengambil alih jajahan Prancis dan mengembalikannya kepada Belanda yang baru kembali berdiri menjadi Kerajaan Belanda baru yang merdeka dari penjajahan Belanda. Penjajah kok dijajah. Sahabat kenal, hal itu tertuang dalam Convention of London atau Konvensi London yang ditandatangani pada 13 Agustus 1814. Konvensi London menyatakan bahwa Inggris sepakat untuk mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda, di mana penyerahan kekuasaan tersebut baru terrealisasi pada 2 tahun kemudian, tepatnya 19 Agustus 1816 di Batavia.
Kemudian sahabat kenal, yang keempat ada Perancis. Seperti yang telah kami ulas sebelumnya, Perancis pernah menyerang dan menjajah Belanda. Secara otomatis, semua wilayah Belanda dikuasai oleh Perancis. Republik Batav, yang kala itu mengambil alih Hindia Belanda atau Kepulauan Nusantara, harus menyerahkan kepada Perancis. Namun, melalui perpanjangan tangan Perancis, yakni negara baru yang Perancis bentuk untuk menggantikan Republik Batav Belanda, yakni Kerajaan Hollandia yang diperuntukkan untuk saudara laki-lakinya yang ketiga, Louis Bonaparte. Prancis mulai menguasai wilayah Nusantara melalui Kerajaan Hollandia. Sahabat kenal, Prancis menguasai wilayah Nusantara melalui Kerajaan Hollandia Belanda pun tak bertahan lama. Karena kekalahan dalam Perang Napoleon, Inggris yang menjadi pemenang pun mengambil alih Hindia Belanda dari Prancis dan kerajaan bonekanya, Kerajaan Hollandia. Yang kelima adalah Inggris. Sahabat kenal, sesuai dari rentetan waktu yang telah disebutkan sebelumnya, Inggris yang sudah berhasil mengalahkan Perancis dalam Perang Napoleon berakhir dengan mengambil semua wilayah jajahan Belanda yang kala itu dikuasai oleh Perancis, karena Belanda yang saat itu juga sedang dijajah oleh Perancis. Kemenangan telak Inggris membuat wilayah kekuasaannya semakin bertambah dan meluas setelah menguasai wilayah Kepulauan Nusantara. Sir Thomas Stamford Raffles kemudian ditunjuk oleh Inggris sebagai penguasa Indonesia, atau yang kala itu lebih dikenal dengan Hindia Belanda, dengan gelar Letnan Gubernur di Pulau Jawa. Namun, meski Raffles tercantum sebagai pembaharu yang hebat, pemerintahannya pun tidak bertahan lama, sahabat kenal. Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1814, Inggris dan Belanda mengadakan pertemuan di London. Pertemuan ini didasari kemenangan Inggris atas Prancis yang berada di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte. Saat itu Belanda adalah negara bawahan Prancis. Kemudian, pertemuan antara Inggris dan Belanda menghasilkan kesepakatan yang disebut sebagai Convention of London atau Konvensi London yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1814. Konvensi London pun menyatakan bahwa Inggris sepakat untuk mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda. Penyerahan kekuasaan tersebut baru terrealisasi pada 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1816 di Batavia. Dalam proses penyerahan kekuasaan tersebut, Inggris diwakili oleh John Vandal, pengganti Raffles, sementara pihak Belanda diwakili oleh 3 komisaris jenderal, yaitu Lord van der Capellen dan Buyscke. Sahabat kenal, kemudian pada beberapa tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1924, Traktat London pun dibuat. Kemudian, membuat wilayah Semenanjung Malaya diambil oleh Inggris dan pasukan Belanda harus ditarik dari sana. Selain itu, traktat ini kelak akan membuat Pulau Kalimantan dan Papua terbelah menjadi 2. Yang terakhir adalah Jepang. Masa pendudukan Jepang di Nusantara saat itu masih bernama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor yang sebelumnya untuk Kekaisaran Jepang kini dialihkan ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941 dan Jepang memulai penaklukan hampir ke seluruh wilayah Asia Tenggara pada bulan Desember di tahun yang sama. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Perlu diketahui sahabat kenal, pengalaman penduduk di bawah penguasaan Jepang bervariasi, tergantung tempat seseorang yang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka akan mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan, dan hukuman mati, serta kejahatan perang lainnya. Selain itu, orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Sahabat kenal, selama masa pendudukan Jepang, Jepang juga membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk membentuk kesiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. Sahabat kenal, Jepang yang awalnya datang bak pahlawan bahkan dianggap sebagai saudara tertua yang melepaskan keterjajahan dari bangsa kolonial Eropa, kemudian berubah menjadi penjajah bengis yang mengerikan. Tak sampai 5 tahun Jepang menjajah Nusantara, namun meninggalkan rasa trauma yang mengerikan bagi kebanyakan masyarakat kala itu.
Sahabat kenal, demikian pembahasan kami beberapa negara yang pernah menjajah Indonesia. Sampai jumpa di konten kanal kenal berikutnya dalam Kanal Kenal Indonesia. Kenali Indonesiamu.